Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Sedanugraha, mahasiswa Universitas Asia, program studi S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil telah kritis terhadap tugas akhir di mana saya akan membandingkan perbandingan metodologis regresi linear berganda dengan structural equation modeling partial least square. Ini adalah identitas saya, di mana saya bernama Arisa Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 250201020153 yang sedang menempuh program studi PJJ Manajemen pada Universitas Asia. Ini adalah daftar isinya yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, di mana ada identitas, tugas akhir pertama, alasan pemilihan penelitian pertama, temuan kritis tugas akhir pertama, identitas tugas akhir kedua, temuan kritis tugas akhir kedua, perbandingan kualitas metodologis, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran bukti sumber. Identitas lengkap penelitian pertama yang saya ambil adalah di mana nama penelitiannya yaitu Dedi Wijayanto dengan judul penelitian pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di kantor pusat RPS. Dengan konsentrasinya yaitu manajemen sumber daya manusia yang diteliti pada tahun 2025 dengan metode analisis regresi linear berganda. Mengapa saya memilih penelitian ini? Yaitu yang pertama adalah adanya kesamaan metode analisis di mana saya juga sedang menempuh penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu regresi linear berganda. Yang kedua adanya relevansi konsentrasi di mana konsentrasi manajemen sumber daya manusia sangat menarik untuk dipelajari karena sesuai dengan kondisi nyata di kantor tempat saya bekerja sehari-hari. Temuan yang saya dapatkan yaitu yang pertama pada bab pertama latar belakang rumusan masalah dan manfaat. Di mana pada bagian pertama latar belakang itu eh, di dalam naskah adanya seluruh paparan latar belakang bergerak dari data makro pajak nasional langsung ke kutipan teori dan penelitian terbaru tanpa data prasurvei di kantor pusat RPS. Kritik yang saya dapatkan yaitu tidak ada bukti awal seperti wawancara pendahuluan, observasi, atau data internal RPS yang menunjukkan bahwa disiplin kerja dan gaya kepemimpinan memang menjadi masalah nyata di lokasi penelitian. Dampaknya pada penelitian ini yaitu latar belakang terkesan dipaksakan dari teori umum ke lokasi penelitian tanpa dasar empiris lokal dan kurang meyakinkan sebagai alasan memilih RPS sebagai objek penelitian. Solusinya yaitu melakukan studi pendahuluan singkat berupa wawancara dengan beberapa pegawai atau kepala seksi atau mengutip data internal seperti laporan kehadiran dan laporan kinerja tahunan sebagai pembuka fenomena sebelum masuk ke dalam makro pajak. Temuan yang kedua yang saya dapatkan yaitu mm, tiga kutipan hasil penelitian terdahulu terdapat simpulan berbeda, di mana hanya memaparkan berurutan tanpa analisis lanjutan. Kritiknya yaitu gap yang dibangun masih pada level hasil penelitian tidak konsisten, tanpa membedah penyebabnya, misalkan perbedaan sektor publik dan swasta, perbedaan ukuran sampel, perbedaan alat ukur, atau perbedaan karakteristik pemimpin yang diteliti. Dampak terhadap penelitiannya yaitu argumentasi urgensi penelitian menjadi dangkal dan mudah dipertanyakan. Solusinya itu menambahkan satu paragraf analisis yang membandingkan karakteristik ketiga penelitian tersebut lalu menegaskan posisi penelitian ini seperti belum ada penelitian serupa di instansi pengelolaan data pajak pusat yang birokratis dan terstruktur. Temuan yang kedua yaitu rumusan masalah hanya berisi dua pertanyaan pengaruh parsial yaitu X1 dan X2 terhadap Y sementara bab 4 menyajikan uji F atau uji simultan. Adanya pengujian statistik yang dilakukan di bab 4, tapi tidak pernah dirumuskan pertanyaannya di rumusan masalah maupun tujuan penelitian di bab 1, sehingga sebagian hasil penelitian tidak memiliki rumusan masalah dan tujuan yang menaunginya. Dampaknya yaitu struktur penelitian tidak koheren antara rencana di bab 1 dan pelaksanaan di bab 4, salah satu poin kritik umum dalam sidang skripsi. Solusinya itu menambahkan rumusan masalah ketiga, seperti apakah disiplin kerja dan gaya kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di kantor pusat RPS, lalu menyesuaikan tujuan penelitian dan hipotesis ketiga agar konsisten dari bab 1 sampai dengan bab 4. Temuan yang selanjutnya yaitu pada bagian subbab
1.5 yang berisi kalimat umum seperti memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dan menjadi landasan awal untuk penelitian lanjutan. Kritiknya yaitu manfaat penelitian ditulis sangat generik dan bisa dipakai untuk skripsi manajemen manapun tanpa perubahan. Tidak menyebutkan kontribusi teoritis spesifik terhadap teori manajemen sumber daya manusia sektor publik atau manfaat praktis konkret seperti rekomendasi kebijakan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dampaknya, manfaat penelitian kehilangan daya jual dan tidak menunjukkan urgensi hasil penelitian bagi pembaca atau instansi terkait. Solusi yang dapat diterapkan yaitu menulis ulang manfaat praktis dengan menyebutkan pihak konkret yang diuntungkan. Misalnya, bagian kepegawaian RPS dapat memakai hasil penelitian ini untuk merancang program pembinaan, disiplin, dan atau pelatihan kepemimpinan berbasis indikator dengan skor terendah. Temuan selanjutnya yaitu pada bab 2 landasan teori dan tujuan pustaka. Yang pertama yaitu pada subbab manajemen sumber daya manusia hanya mengutip satu referensi berulang untuk seluruh definisi dan konsep manajemen sumber daya manusia. Kajian teori utama yang menaungi seluruh variabel penelitian hanya berdasar pada satu sumber tanpa pembanding dari ahli lain atau jurnal terbaru. Dampaknya, kedalaman kajian teori dipertanyakan dan berisiko dianggap terlalu bergantung pada satu buku tanpa triangulasi sumber. Solusinya yaitu dengan menambahkan minimal 2 sampai 3 sumber lain, baik buku maupun jurnal terbitan 5 tahun terakhir. Temuan yang kedua yaitu latar belakang menyebut variasi gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan transformasional. Namun indikator gaya kepemimpinan yang dipakai hanya pengambilan keputusan, memotivasi, komunikasi, mengendalikan bawahan, dan mengendalikan emosi. Kritiknya yaitu ada ketidaksinkronan antara narasi konseptual pada bab 1 yang menekankan tipologi gaya kepemimpinan dengan definisi operasional pada bab 2 dan bab 3 yang justru mengukur kompetensi kepemimpinan namun umum tanpa mengaitkan pada tipologi manapun. Dampaknya adanya gap antara apa yang disajikan di latar belakang dengan apa yang benar-benar diukur dan membingungkan pembaca tentang variabel apa yang sebenarnya diteliti. Solusinya yaitu menyamakan konsep di seluruh naskah, baik dengan mengganti narasi latar belakang agar tidak menonjolkan tipologi tertentu atau menyesuaikan indikator dengan salah satu tipologi kepemimpinan secara konsisten sejak bab 1 sampai kuesioner. Temuan yang ketiga yaitu pada tabel 2.1 menyantumkan 5 penelitian terdahulu pada tahun 2019 sampai dengan 2024, termasuk 2 penelitian berusaha lebih dari 5 tahun tanpa keterangan konteks organisasi. Kritiknya yaitu sebagian besar rujukan sudah cukup lama untuk topik yang berkembang cepat seperti manajemen SDM. Dan tabel tidak menjelaskan konteks organisasi dari masing-masing penelitian yang penting untuk membangun argumen gap yang lebih tajam. Dampaknya, kekuatan argumen riset gap berkurang karena pembanding kurang mutakhir dan konteksnya tidak dijelaskan secara eksklusif. Solusinya itu menambahkan kolom keterangan konteks organisasi pada tabel 2.1 dan menambahkan minimal 2 penelitian yang diterbitkan 3 tahun terakhir agar tinjauan pustaka lebih mutakhir. Teman selanjutnya yaitu pada subbab 2.4.1 dan 2.4.2 yang menjelaskan hubungan disiplin karyawan dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja secara umum dan hanya menghasilkan hipotesis 1 dan hipotesis 2 tanpa hipotesis simultan. Kritiknya yaitu argumentasi hipotesis masih berlaku umum untuk organisasi manapun tanpa menjelaskan relevansinya secara khusus dengan karakteristik instansi pemerintah yang birokratis seperti yang disebut pada bab 1. Dampaknya terhadap penelitian yaitu hipotesis kurang tajam secara kontekstual dan tidak lengkap mencakup semua pengujian statistik yang dilakukan. Solusinya yaitu menambahkan kalimat penjelas yang mengaitkan hubungan disiplin dan kepemimpinan dengan karakteristik birokrasi pemerintahan, serta menambahkan hipotesis ketiga. Temuan pada bab 3 yang pertama yaitu batasan penelitian menyebutkan subjek seluruh pelaksana pada kantor pusat RPS. Pada bab 3 menyebut populasi seluruh pegawai sejumlah 192 orang dan pada bab 4 menyebut subjek pegawai tetap.
Tiga istilah berbeda dipakai tanpa kejelasan apakah populasi mencakup pejabat struktural atau murni staf pelaksana. Dan apakah termasuk PPNPN yang disebutkan sendiri di bab 4 sebagai bagian tenaga kerja RPS. Dampaknya yaitu kejelasan unit analisis menjadi kabur, sulit menilai apakah sampel 105 yang dipakai benar-benar representatif terhadap populasi yang dimaksud. Solusinya yaitu menyatukan definisi populasi di seluruh bab. Misalkan, menegaskan populasi ini adalah seluruh pegawai tetap pada 7 seksi di kantor pusat RPS, di luar pejabat struktural atau menggunakan istilah lainnya. Teman yang kedua yaitu pada subbab 3.5.2 memakai rumus Lovin dengan margin error 5% untuk populasi 142 pegawai dan menghasilkan sejumlah sampel sebesar 105. Rumus Lovin sering dikritik dalam literatur metodologi karena dasar statistik probabilitasnya tidak sekuat metode lain seperti tabel Krejci dan Morgan. Untuk populasi sekecil 142 orang, pendekatan jauh lebih disarankan karena masih memungkinkan secara praktis dan menghasilkan presisi yang lebih tinggi. Dampaknya yaitu penggunaan rumus Lovin pada populasi kecil berpotensi dipertanyakan validitas metodologinya. Solusinya yaitu mempertimbangkan sensus terhadap seluruh 142 pegawai atau jika tetap menggunakan sampling, menggunakan tabel Krejci dan Morgan sebagai dasar penghitungannya supaya lebih kuat. Temuan yang ketiga yaitu populasi terbagi menjadi 7 seksi dengan jumlah pegawai berbeda seperti pada tabel 3.1. Tapi pada subbab 3.52 langsung membahas perhitungan jumlah sampel tanpa menjelaskan teknik sampling. Kritiknya yaitu tidak jelaskan apakah pengambilan sampel dilakukan acak sederhana, sistematis, atau proporsional stratifikasi berdasarkan seksi. Dampaknya yaitu tanpa kejelasan teknik sampling, ada risiko sampel yang terkumpul timpang antar seksi sehingga hasil kurang representatif terhadap keseluruhan populasi. Solusinya yaitu menjelaskan secara eksplisit teknik proportionate stratified random sampling dengan menghitung proporsi sampel per seksi berdasarkan tabel 3.1, lalu menyertakan tabel alokasi sampel per seksi di bab 3. Temuan di bab 3 selanjutnya yaitu pada subbab 3.4.1 yang menyebutkan skala Likert 1 sampai 4 tanpa titik tengah dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Pemilihan skala genap adalah keputusan metodologis yang signifikan, namun tidak jelaskan alasan memilih 4 poin dibandingkan skala 5 poin yang lebih umum dipakai pada penelitian pembanding di tabel 2.1. Dampaknya yaitu tanpa justifikasi, pemilihan skala terkesan sembarangan dan perbandingan hasil dengan penelitian lain menjadi kurang setara. Solusinya yaitu menambahkan alasan metodologis pemilihan skala 4 poin. Misalnya, untuk menghindari kecenderungan responden memilih jawaban netral atau ragu-ragu dan mereferensikan sumber metodologi yang mendukung pilihan tersebut. Temuan selanjutnya itu pada tabel 4.6, 4.7, dan 4.8 menunjukkan setiap indikator hanya diwakili satu butir pertanyaan. Misalnya, 4 indikator disiplin kerja diwakili tepat 4 butir. Kritiknya yaitu pengukuran satu item per indikator secara metodologis lebih rentan random error dan kurang mampu menangkap keseluruhan dimensi indikator dibandingkan pengukuran multi-item yang biasanya memakai 2 sampai 3 pernyataan per indikator. Dampaknya terhadap penelitian yaitu reliabilitas dan validitas konstruk secara teoritis kurang kuat meskipun hasil uji statistik menunjukkan angka baik. Karena satu item tidak bisa menguji konsisten internal dalam indikator yang sama. Solusinya yaitu mengembangkan kuesioner dengan menambah minimal 1 sampai 2 item tambahan untuk setiap indikator, sehingga setiap konstruk diukur dari beberapa sudut pandang pernyataan yang saling melengkapi. Temuan pada bab 4 yaitu pada tabel 4.3 menyantumkan catatan kaki biprediktor konstan gaya kepemimpinan dengan DF regression sama dengan 1. Sementara tabel 4.14 dan 4.15 menyantumkan kedua variabel. Kesalahan pengolahan data yang cukup fatal di mana uji simultan seharusnya melibatkan kedua variabel independen. Tapi yang ditampilkan hanya satu variabel yaitu gaya kepemimpinan. Artinya, nilai F sebesar 28,380
dan signifikansi kurang dari 0,001 yang dipakai menyimpulkan pengaruh simultan sebenarnya berasal dari model regresi sederhana satu variabel, bukan regresi berganda dua variabel seperti yang diklaim. Dampaknya yaitu kesimpulan tentang pengaruh simultan disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan menjadi tidak valid secara statistik. Temuan ini sangat mungkin dipertanyakan langsung oleh penguji saat sidang. Solusinya yaitu menjalankan ulang regresi linear berganda di SPSS dengan memasukkan kedua variabel independen sekaligus dalam satu model. Temuan yang kedua yaitu pada tabel 4.11 menampilkan dua nilai signifikasi berbeda, namun pembahasan hanya mengutip angka 0,185. Kemunculan dua metode pengujian dalam satu tabel biasanya terjadi karena karakteristik data tertentu yang membuat SPSS otomatis menyarankan uji Monte Carlo sebagai pembanding. Tapi, penelitian tidak menjelaskan mengapa muncul dua metode ini dan mengapa hanya mengutip satu. Dampaknya itu pembahasan kurang lengkap karena mengabaikan salah satu output tanpa penjelasan. Meskipun kedua angka sama-sama mendukung kesimpulan yang sama, tetapi tetap menunjukkan pemahaman statistik yang kurang mendalam. Solusinya itu menambahkan kalimat penjelas bahwa kedua metode sama-sama menunjukkan nilai di atas 0,5 sehingga memperkuat kesimpulan data berdistribusi normal sekaligus menjelaskan mengapa software menampilkan dua nilai tersebut. Yang ketiga yaitu tabel 4.0 menunjukkan Crown Batch Alpha sebesar 0,937 untuk disiplin kerja dan 0,941 untuk gaya kepemimpinan dan 0,902 untuk kinerja karyawan. Nilai di atas 0,9 pada instrumen dengan jumlah item sedikit bisa mengindikasi redundansi, ya. Dampaknya yaitu pembaca kritis bisa mempertanyakan apakah tingginya reliabilitas benar-benar mencerminkan kualitas instrumen atau justru gejala item yang kurang bervariasi. Solusinya itu menambahkan analisis item total correlation atau metrik korelasi antar item yang menunjukkan tingginya Cron Batch Alpha bukan karena redundansi berlebihan dan menyertakan pembahasan singkat mengenai hal ini. Temuan yang keempat adalah tabel 4.5 menunjukkan konstansa 0,279 dengan signifikansi 0,744 dan peneliti menulis konstansa tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam model. Kritiknya yaitu setelah menyimpulkan konstansa tidak signifikan, peneliti tidak melanjutkan pembahasan implikasinya. Padahal hal ini penting untuk jelaskan kelayakan model secara keseluruhan. Dampaknya itu pembahasan hasil regresi kurang mendalam karena melewatkan diskusi penting soal makna konstansa yang tidak signifikan. Solusinya itu menambahkan diskusi singkat bahwa konstanta tidak signifikan wajar terjadi karena skala Likert tidak memiliki nilai nol, sehingga interpretasi konstansa sebaiknya tidak ditekankan dan fokus pembahasan tetap pada koefisien regresi variabel bebas. Temuan selanjutnya yaitu pada tabel 4.16 menunjukkan hipotesis pertama dan hipotesis kedua diterima dengan koefisien beta disiplin kerja sebesar 0,735 lebih besar dari gaya kepemimpinan 0,6. Namun pembahasan pada bab 4.5.1 dan 4.5.2 tidak membandingkan mana yang lebih dominan. Kritiknya yaitu salah satu bagian penting pembahasan kuantitatif adalah membandingkan kekuatan relatif tiap variabel independen. Fakta bahwa disiplin kerja terbukti lebih dominan secara data tidak pernah diangkat sebagai temuan penting, padahal berimplikasi langsung terhadap prioritas rekomendasi kebijakan. Dampaknya yaitu pembahasan kehilangan salah satu insight paling berguna secara praktis, yaitu variabel mana yang sebaiknya lebih diprioritaskan intervensinya oleh instansi. Solusinya yaitu menambahkan pembahasan eksplisit yang membandingkan besarnya koefisien beta kedua variabel dan menegaskan disiplin kerja memiliki pengaruh efektif lebih dominan dan dan menjadikan temuan ini sebagai dasar prioritas rekomendasi di bab 5. Temuan selanjutnya yaitu pada bab 5 kesimpulan dasaran, ya, di mana temuan pertamanya yaitu pada bab 5 hanya terdiri dari kesimpulan dan saran tanpa subbab keterbatasan penelitian. Padahal R square hanya 0,738 yang berarti 26,2% variasi
kinerja karyawan dijelaskan faktor lain di luar model. Kritiknya itu ketiadaan sebab keterbatasan penelitian adalah kelemahan struktural yang penting. Karena bagian ini biasanya menjadi tempat peneliti menunjukkan kesadaran ilmiah terhadap batas kemampuan penelitiannya sendiri. Misalnya soal desain cross-seksional, jumlah sampel atau variabel yang belum dimasukkan ke model. Dampaknya yaitu tanpa bagian ini, skripsi terkesan mengklaim temuannya berlaku mutlak tanpa mengakui faktor lain yang belum terjelaskan, sehingga terlihat kurang objektif. Solusinya yaitu menambahkan subbab 5.3 terkait keterbatasan penelitian yang menjelaskan bahwa 26,2% variasi kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, kompensasi, atau budaya organisasi, serta menjelaskan keterbatasan penelitian. Temuan yang kedua yaitu pada bagian saran, poin 1 dan poin 2 berbunyi umum seperti perlu untuk terus meningkatkan disiplin kerja dan perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan komunikatif. Kritiknya yaitu saran tidak merujuk kembali pada temuan spesifik pada tabel 4.6 dan 4.7. Padahal pada tabel tersebut terlihat item yang dengan skor terendah, misalkan item tanggung jawab dan pekerjaan, ataupun item kemampuan mengendalikan bawahan dan mengendalikan emosi. Dampaknya yaitu saran menjadi kurang actionable dan tidak menunjukkan bahwa peneliti benar-benar menggali makna praktis dari data yang sudah dianalisis, sehingga nilai kegunaan praktis skripsi berkurang. Solusinya yaitu menulis ulang saran dengan merujuk langsung pada item atau indikator dengan skor terendah. Misalkan menyarankan pelatihan pengendalian emosi dan pengendalian bawahan bagi pimpinan karena kedua indikator ini skornya paling rendah. Temuan selanjutnya yaitu pada bagian kesimpulan yang hanya mengulang hasil uji hipotesis tanpa mengaitkan dengan kontribusi teoritis yang disajikan di manfaat penelitian. Kritiknya yaitu adanya kesenjangan antara janji kontribusi teoritis di bab 1 dengan kesimpulan di bab 5 yang hanya berhenti pada pengulangan hasil statistik tanpa menjelaskan bagaimana temuan ini memperkuat atau melengkapi teori dan penelitian terdahulu yang dibahas di bab 2. Dampaknya itu skripsi kehilangan kesempatan menegaskan posisi kontribusinya terhadap kasanah keilmuan manajemen sumber daya manusia. Solusinya itu menambahkan satu paragraf penutup yang menjelaskan bagaimana temuan penelitian ini memperkuat atau memberi nuansa baru terhadap teori Hasibuan dan Kartono dalam konteks instansi pemerintah. Tugas akhir kedua yang saya teliti yaitu atas penelitian yang diliti oleh Andri Setiawan dengan judul Pengaruh Citra Merek terhadap keputusan pemilihan kartu seluler melalui minat beli sebagai variabel mediasi. Konsentrasi pada penelitian ini yaitu manajemen pemasaran, di mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dengan metode analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SMPLS. Mengapa penelitian kedua ini saya pilih? Yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode SMPLS dengan pendekatan yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan penelitian yang pertama. Yang kedua yaitu topik kartu seluler sesuai dengan keadaan sekarang, di mana kartu seluler dipakai oleh mayoritas masyarakat di zaman sekarang. Temuan yang saya dapatkan pada bab 1 yang pertama yaitu data jumlah pelanggan operator seluler dikutip untuk kuartal pertama tahun 2024. Lalu pada paragraf berikutnya dikutip pangsa pasar dari Statista untuk kuartal ketiga 2024. Kritiknya yaitu kedua data diperlakukan seolah menggambarkan kondisi pasar yang sama, padahal berasal dari kuartal dan sumber yang berbeda. Penggabungan data lintas waktu tanpa menjelaskan membuat narasi persaingan pasar terkesan koheren padahal sebenarnya mendingan potret yang tidak sinkron. Dampaknya, argumentasi tentang ketatnya persaingan pasar seluler menjadi kurang solid serta metodologis karena dasar datanya tidak sebanding. Solusinya yaitu menggunakan data dari periode yang sama, misalkan sama-sama kuartal ketiga tahun 2024, dan menyebutkan tentang waktu setiap angka secara eksplisit agar perbandingan lebih valid. Temuan yang kedua yaitu skor Top Brain Index IM3 naik dari 13,5% pada tahun 2021 menjadi 16,4% pada tahun 2025.
Kritiknya yaitu data ini menunjukkan tren pemulihan performa merek dari 5 tahun terakhir bukan penurunan. Namun data ini dipakai untuk memperkuat klaim bahwa IM3 sedang mengalami masalah yang mendesak untuk diteliti. Dampak terhadap penelitiannya yaitu justifikasi urgensi penelitian menjadi lemah karena bukti empiris yang dipaparkan sendiri berlawanan arah dengan simpulan yang ingin dibangun. Solusinya yaitu menyajikan data dengan interpretasi, misalkan framing ulang menjadi performa merek fluktuatif dan belum stabil meski cenderung membaik, sehingga urgensi penelitian didasarkan pada ketidakstabilan, bukan penurunan yang sebenarnya tidak terjadi. Temuan yang ketiga yaitu latar belakang membangun masalah dari penurunan pelanggan Indosat secara nasional. Sementara batasan masalah membatasi subjek penelitian hanya pada pengguna IMT di Jabodetabek. Kritiknya yaitu terdapat kesenjangan cakupan antara masalah yang diangkat dan ruang lingkup penelitian yang sesungguhnya. Temuan dari sampel Jabodetabek tidak dapat serta-merta menjelaskan fenomena penurunan pelanggan berskala nasional. Dampaknya, kesimpulan penelitian berisiko overclaim seolah menjawab masalah nasional Indosat, padahal data yang dianalisis hanya mewakili sebagian kecil dan spesifik dari populasi penggunanya. Solusinya yaitu memperjelas dalam batasan masalah bahwa penelitian bersifat studi kasus regional yang memberi indikasi awal dan menegaskan bahwa pembahasan atau simpulan generasi hanya berlaku untuk konteks Jabodetabek. Temuan selanjutnya yaitu penulis langsung menetapkan penggunaan partial least square dengan smart PLS 3.0 tanpa penjelasan pertimbangan pemilihan metode. Kritiknya yaitu tidak ada argumentasi mengapa PLS SEM dipilih dibandingkan CBSEM atau regresi berganda biasa, padahal pemilihan PLS umumnya didasari alasan tertentu, seperti orientasi prediksi, ukuran sampel yang relatif kecil, atau data yang tidak berdistribusi normal. Dampak terhadap penelitiannya yaitu tanpa justifikasi ini, penguji sulit menilai apakah PLS SM benar-benar teknik paling tepat untuk tujuan penelitian atau sekedar dipilih karena kepraktisan aplikasi. Solusinya yaitu menambahkan satu paragraf di bab 3 yang menjelaskan alasan pemilihan PLS SEM, misalkan karena tujuan penelitian bersifat prediktif eksploratory dan ukuran sampel tergolong moderate sehingga PLS lebih sesuai dibandingkan CB SEM. Temuan selanjutnya yaitu pada bab 2, di mana sebagian besar definisi konsep memakai kutipan berlapis, misalkan Peter dan Olson dalam Indrasari dan Kotler dalam Apriani dan Bahrun. Ketergantungan pada kutipan berlapis, alih-alih merujuk langsung sumber primer berisiko, dapat menimbulkan distorsi makna karena definisi sudah disaring melalui interpretasi penulis lain sebelumnya. Dampaknya, fondasi teoritis peneliti menjadi kurang kuat dan sulit ditelusuri keasliannya, yang berpotensi menjadi catatan keberatan penting saat sidang karena dianggap tidak merujuk rujukan primer. Solusinya yaitu menelusuri dan mengutip langsung karya asli Kotler, Peter dan Olson atau Keller bila tersedia aksesnya atau minimal menyebutkan edisi dan tahun terbit asli di samping sumber sekunder yang dipakai. Temuan yang kedua yaitu kerangka konseptual dibangun murni dari hasil penelitian terdahulu tanpa dikaitkan pada teori payung seperti teori of plan, before atau model AIDA. Model penelitian hanya menjelaskan pola hubungan antar variabel berdasarkan temuan empiris sebelumnya, tanpa menjelaskan mekanisme psikologis atau perilaku konsumen yang mendasari mengapa citra merek dapat mengaruhi minat beli dan keputusan pembelian. Dampaknya itu kerangka berpikir rentan dikritik sebagai replikasi tanpa landasan teori yang kokoh, sehingga kontribusi keilmuan penelitian terkesan tipis meski hasil statistiknya signifikan. Solusinya itu menambahkan satu teori payung untuk menjelaskan alur psikologis dari persepsi citra merek menjadi minat lalu keputusan pembelian. Temuan selanjutnya yaitu setiap hipotesis dirumuskan searah positif signifikan, meski di tinjauan pustaka sendiri mengutip penelitian dengan hasil negatif atau tidak signifikan. Kritiknya itu penulis sudah menyadari adanya empirical gap namun tetap merumuskan hipotesis satu arah tanpa argumentasi tambahan mengapa konteks IM3 di Jabodetabek diyakini mengikuti kelompok penelitian yang hasilnya positif, bukan yang negatif.
Dampaknya yaitu pengembangan hipotesis terkesan formalitas dan kurang mencerminkan sikap kritis peneliti terhadap gap yang sudah diidentifikasi sendiri di latar belakang. Solusinya yaitu menambahkan argumentasi kontekstual, misalkan kondisi pasar, karakteristik Gen Z, atau posisi IMT di pasar sebagai dasar logis arah hubungan yang diprediksi pada konteks penelitian ini. Temuan selanjutnya yaitu indikator citra merek mencakup loyalty, sedangkan indikator keputusan pemilihan mencakup melakukan pemilihan ulang. Kritiknya yaitu loyalitas sebagai indikator citra merek tumpang tindih secara konseptual dengan pemilihan ulang sebagai indikator keputusan pemilihan. Karena keduanya sama-sama mengukur kesetiaan terhadap merek sehingga batas antar konstruk menjadi kabur. Dampaknya yaitu adanya tumpang tindih yang berpotensi ikut menjelaskan mengapa nilai HTMT antara minat beli dan keputusan pembelian mendekati ambang ketat, mengidentifikasi konstruk yang secara empiris belum terpisah dengan tegas. Solusinya itu memisahkan definisi loyalitas sebagai sikap dan loyalitas sebagai perilaku atau mengganti indikator loyalitas pada citra merek dengan dimensi kognitif afektif lain seperti kesan kualitas. Temuan selanjutnya yaitu pada bab 3, di mana pada tabel 3.1 hanya menyantumkan 4 indikator per variabel, sedangkan pada tabel 4.4 menampilkan 8 item pertanyaan per variabel. Kritiknya itu tidak dijelaskan item mana yang mengukur indikator yang mana, misalkan item mana yang mewakili recognition dan mana yang mewakili reputation. Dampaknya, pembaca atau penguji tidak dapat memverifikasi validitas isi dari setiap item terhadap indikator yang diwakilinya. Solusinya itu melampirkan kisi-kisi instrumen yang memetakan setiap item pertanyaan ke indikator spesifiknya sebagai tabel tambahan atau lampiran di bab 3. Temuan selanjutnya yaitu jumlah sampel dihitung dengan rumus 12 kali 9 yang mendapatkan 108 responden dengan menggunakan Hare et al. Kritiknya, angka 12 tidak konsisten dengan jumlah item kuesioner yang sebenarnya dipakai, yaitu 24 item. Rumus Hare et al. Pada dasarnya menghitung jumlah item yang diobservasi bukan jumlah dimensi konseptualnya. Dampaknya, bila dihitung dengan 24 item yang benar-benar dipakai, ukuran sampel menjadi minimum yang disarankan menjadi 120 sampai 240 responden jauh di atas 108 responden sehingga ukuran sampel berpotensi belum memenuhi kaidah minimal yang diklaim. Solusinya itu menghitung ulang kebutuhan sampel berdasarkan jumlah item kuesioner, sesuaikan target responden minimal menjadi 120 orang atau menjelaskan keterbatasan ukuran sampel ini secara eksplisit pada bagian saran dan batasan penelitian. Temuan yang ketiga yaitu kuesioner disebar secara daring dalam bentuk tertutup dengan skala Likert 1 sampai 5 tanpa keterangan uji coba instrumen sebelum penyebaran penuh. Kritiknya itu tidak dijelaskan apakah kuesioner sudah diuji cobakan pada kelompok kecil responden untuk memastikan kejelasan bahasa dan reliabilitas awal sebelum disebar kepada 108 responden peneliti. Dampaknya yaitu tanpa pilot test, potensi item yang membingungkan atau bias interpretasi responden tidak terdeteksi lebih awal. Solusinya yaitu melakukan pilot test pada 20-30 responden sebelum survei utama, uji validitas dan reliabilitas awal, lalu melakukan revisi item yang bermasalah sebelum penyebaran ke sampel penelitian sesungguhnya. Temuan selanjutnya yaitu seluruh 24 item pernyataan pada tabel 4.1 hingga 4.3 disusun positif tanpa satupun item negatif sebagai item kontrol. Tanpa item terbalik, peneliti tidak memiliki cara mendeteksi kecenderungan responden menjawab tanpa membaca dengan seksama yang cukup mungkin terjadi mengingat jawaban terkonsentrasi pada setuju dan sangat setuju di hampir semua pernyataan. Dampaknya, validitas tanpa primer berisiko terkontaminasi oleh bias respon yang seragam yang dapat menaikkan korelasi antar variabel secara semu. Solusinya yaitu menyisipkan beberapa item terbalik atau item perhatian pada kuesioner berikutnya dan melakukan screening data seperti pemeriksaan variasi jawaban per responden. Temuan selanjutnya yaitu pada gambar 3.2 menyantumkan dua jalur evaluasi yaitu kriteria model pengukuran reflektif dan kriteria model pengukuran formatif lengkap dengan collinearity.
Kritiknya yaitu kerangka evaluasi pada gambar 3.2 tampak seperti diagram umum yang disalin dari sumber rujukan tanpa disesuaikan dengan model penelitian yang sesungguhnya. Dampaknya itu ketidaksesuaian antar kerangka metodologis yang ditampilkan dengan model yang benar-benar dianalisis dapat menimbulkan kesan kurang cermat dan mengadaptasi kerangka rujukan ke konteks penelitian. Solusinya yaitu melakukan menyederhanakan gambar agar hanya menampilkan jalur reflektif yang relevan dengan model penelitian. Temuan selanjutnya yaitu pada gambar 3.2 menyantumkan kriteria model, fit menyakup SRM, NFV, RMS, theta, dan lain-lain. Tetapi pada bab 4 hanya melaporkan nilai SRMR. Kritiknya yaitu ada ketidaksesuaian antara kerangka analisis yang dijanjikan di bab 3 dan hasil yang benar-benar dilakukan di bab 4. Dampaknya yaitu klaim kecocokan model menjadi kurang meyakinkan karena hanya bertumbuh pada satu indikator. Padahal kerangka bab 3 menjanjikan evaluasi yang lebih lengkap. Solusinya yaitu melengkapi laporan hasil dengan nilai NFV sebagai pembanding SRMR atau jika RMS theta dan NFV tidak dihitung karena keterbatasan aplikasi, hapus keduanya dari gambar 3.2 agar konsisten dengan apa yang benar-benar dilaporkan. Temuan pada bab 4 yaitu beberapa nilai outer loading meski lolos ambang 0,7 tergolong mepet seperti pada variabel pertama. Kriteria kritiknya yaitu penulis menyatakan seluruh indikator valid hanya berdasarkan ambang batas tunggal tanpa membahas item-item bernilai mepet ini. Padahal item dengan loading mendekati batas bawah biasanya perlu dicermati apakah masih layak dipertahankan atau tidak. Dampaknya yaitu tanpa pembahasan lebih lanjut, tidak diketahui apakah item bermuatan rendah ini turut menyumbang pada nilai AFE citra merek yang juga tergolong paling rendah di antara ketiga konstruk. Solusinya yaitu mendiskusikan secara singkat item dengan loading di bawah 0,75 sebagai catatan kualitas pengukuran dan pertimbangan revisi kalimat item tersebut. Temuan selanjutnya yaitu pada tabel 4.5 mencantumkan nilai AV citra merek sebesar 0,553. Tetapi narasi setelah tabel menyebutkan nilai AV dari variabel citra merek sebesar 0,533. Hal ini bukan sekedar salah ketik biasa, melainkan inkonsistensi angka hasil analisis. Nilai akar kuadrat FE pada tabel 4.7 justru konsisten dengan angka 0,553 sehingga angka 0,533 pada narasi adalah yang keliru. Dampaknya, kesalahan pelaporan angka pada bagian krusial uji validitas konvergen dapat menurunkan tingkat kepercayaan pembaca terhadap ketelitian keseluruhan pengolahan data. Solusinya yaitu melakukan pemeriksaan silang antara setiap angka pada narasi dan angka pada tabel sumbernya sebelum naskah difinalisasi. Temuan selanjutnya yaitu nilai konflik alfa tergolong sangat tinggi untuk ketiga konstruk, yaitu 0,885 untuk citra merek, 0,905 untuk keputusan pembelian, dan 0,914 untuk minat beli. Berikutnya yaitu nilai alfa di atas 0,90 khususnya pada minat beli dapat menjadi indikasi redundansi item, yaitu beberapa pernyataan terlalu mirip maknanya sehingga hanya mengulang informasi yang sama alih-alih memperluas cakupan pengukuran konstruk. Dampaknya, reliabilitas yang terlalu tinggi berpotensi mengorbankan validitas isi karena item yang redundansi cenderung memperkecil variasi respon. Solusinya yaitu meninjau ulang kalimat setiap item pada indikator minat beli, mengidentifikasi pasangan item yang maknanya terlalu berdekatan, dan mempertimbangkan menggantinya dengan aspek lain dari konstruk yang belum terwakili. Temuan selanjutnya yaitu nilai HTMT antara minat beli dan keputusan pembelian sebesar 0,829 mendekati ambang batas yaitu 0,85 yang direkomendasikan Hensler et al. Kritiknya yaitu penulis hanya memakai kriteria longgar di bawah 0,90 tanpa mempertimbangkan bahwa minat beli dan keputusan pembelian memang konsep yang berdekatan. Dampaknya yaitu kedekatan nilai HTMT ini mengindikasi resiko tumbang tindih konstruk yang tidak dibahas sama sekali. Solusinya yaitu menambahkan tulisan secara eksplisit bahwa nilai HTMT 0,825 berada mendekati ambang ketat, mengaitkan
dikaitkan dengan potensi tumpang tindih indikator realitas dan pemilihan ulang. Temuan selanjutnya yaitu nilai VIF seluruh hubungan antar variabel di bawah 5, sehingga dinyatakan tidak ada multikolinearitas. Titiknya yaitu kesimpulan bebas multikolinearitas sudah tepat secara angka, namun tidak menjelaskan bahwa uji VIF ini hanya relevan untuk model struktural pada konstruk reflektif, sementara kerangka gambar 3.2 juga mencantumkan opsi outer PIF untuk model formatif yang sebenarnya tidak dipakai. Dampaknya, pembaca yang kurang familiar berpotensi bingung membedakan yang dilaporkan dengan VIF formatif dengan VIF struktural yang disebutkan dalam kerangka tapi tidak pernah dihitung. Solusinya itu menegaskan dalam narasi bahwa VIF yang dilaporkan adalah VIF struktural sesuai konstruk reflektif yang digunakan. Temuan selanjutnya yaitu pada tabel 4.12 dan persamaan regresi mencantumkan koefisien jalur minat beli terhadap keputusan pembelian sebesar 0,566. Namun pada paragraf interpretasi hasil uji hipotesis ketiga tertulis nilai 4 koefisien positif sebesar 0,556. Terdapat inkonsistensi angka antara tabel atau persamaan regresi dan narasi interpretasi untuk hubungan yang menjadi salah satu temuan utama penelitian. Dampaknya, ketidaktepatan pelaporan angka pada uji hipotesis dapat menimbulkan keraguan terhadap akurasi keseluruhan proses pengumpulan data. Solusinya, memverifikasi ulang seluruh angka koefisien jalur langsung dari output Smart PLS sebelum dituliskan ke narasi. Temuan selanjutnya itu pengaruh tidak langsung citra merek ke keputusan pembelian melalui minat beli signifikan, sementara pengaruh langsung citra merek ke keputusan pembelian juga signifikan. Ketika efek langsung dan tidak langsung sama-sama signifikan, seharusnya dilakukan klasifikasi jenis mediasi, misalkan dengan menghitung variance accounted for untuk menjelaskan seberapa besar proporsi pengaruh citra merek yang benar-benar melewati minat beli. Dampaknya, pembahasan mediasi kehilangan nuansa penting, yaitu apakah minat beli menjadi jalur utama atau jalur tambahan. Solusinya, menghitung nilai VAF kategorikan sebagai mediasi penuh bila di atas 80%, mediasi parsial bila 20-80%, dan menjelaskan implikasinya pada pembahasan agar peran minat beli sebagai mediator lebih terukur. Temuan selanjutnya yaitu nilai R square minat beli hanya 0,430 yang berarti cita merek sebagai satu-satunya variabel eksogen hanya mampu menjelaskan 43% varians minat beli. Kritiknya itu model penelitian hanya melibatkan satu variabel eksogen, padahal literatur pemasaran menyebutkan banyak faktor lain yang mempengaruhi minat beli seperti harga, promosi, dan kualitas produk. Dampaknya, R-square yang tergolong lemah untuk minat beli menandakan resiko model yang kurang lengkap, sehingga pengaruh citra merek yang dilaporkan berpotensi terlalu disederhanakan. Solusinya yaitu menyatakan secara eksplisit di bab 1 dan bab 5 bahwa model sengaja difokuskan pada citra merek sebagai kontribusi spesifik penelitian sekaligus menegaskan keterbatasan agar besaran pengaruh citra merek tidak ditafsirkan sebagai gambaran menyeluruh dari seluruh faktor pembentuk minat beli. Temuan selanjutnya itu pada bab 5, di mana poin-poin simpulan pada dasarnya mengulang kembali hasil uji hipotesis yang sudah dipaparkan di bab 4 tanpa memberikan sintesis baru. Kritiknya yaitu simpulan idealnya tidak hanya merangkum hipotesis terima, tetapi juga menegaskan makna teoritis dan praktis dari pola hubungan yang ditemukan. Dampaknya yaitu bagian simpulan kehilangan kesempatan menunjukkan kontribusi orisinal penelitian. Solusinya itu menambahkan kalimat penutup pada setiap poin simpulan yang menjelaskan bagaimana temuan ini memperkuat atau menantang salah satu penelitian terdahulu yang bertentangan. Temuan selanjutnya yaitu saran bagi perusahaan menyebutkan rekomendasi seperti pemanfaatan brand ambassador yang relevan dan kredibel, padahal brand ambassador sama sekali bukan variabel yang diukur dalam penelitian ini. Kritiknya itu rekomendasi praktis yang diberikan melampaui cakupan data dan variabel yang benar-benar diteliti, yang menimbulkan kesan bahwa saran didasarkan pada opini umum peneliti, bukan pada temuan empiris penelitian itu sendiri. Dampaknya, kredibilitas bagian saran melemah karena tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh data dan hasil analisis yang telah dilakukan.
Solusinya itu membatasi saran praktis hanya pada variabel yang benar-benar diuji, seperti citra merek, minat beli, dan keputusan pembelian, dan menyarankan topik seperti brand ambassador sebagai usul penelitian lanjutan, bukan simpulan langsung dari hasil penelitian. Jika dibandingkan kualitas metodologisnya, dari aspek landasan teori, pada tugas akhir pertama hanya satu sumber rujukan untuk seluruh konsep, sedangkan pada tugas akhir kedua, kutipan berlapis dan jarang menyentuh sumber primer. Untuk penentuan sampel pada tugas akhir pertama menggunakan rumus Slovin yang dipakai pada populasi kecil, sedangkan pada tugas akhir kedua menggunakan rumus Hare et al. Yang salah melakukan penghitungan sehingga sampel di bawah minimum. Selanjutnya pada pengujian dan pelaporan, pada tugas akhir pertama terdapat kesalahan pada uji simultan, sedangkan pada tugas akhir kedua terdapat inkonsistensi angka antara narasi dan tabel. Pada kedalaman evaluasi model untuk tugas akhir pertama, uji klasik sederhana dan mudah ditelusuri, sedangkan pada tugas akhir kedua menggunakan kriteria kriteria yang lengkap tetapi eksekusi yang belum sepenuhnya benar. Yang dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas akhir 2 lebih unggul dalam kelengkapan alat analisis dengan tugas akhir 1 gagal pada kebenaran dasar penerapan alat yang jauh lebih sederhana. Kesimpulannya, yang pertama yaitu kualitas sebuah penelitian ditentukan oleh konsistensi eksekusi tiap tahapan, bukan secanggih apa metode analisis yang dipakai. Yang kedua, tugas akhir pertama gugur pada kesalahan paling mendasar, yaitu menjalankan uji simultan dengan model yang salah meski metodenya sederhana. Yang ketiga, tugas akhir kedua unggul dalam kelengkapan kriteria evaluasi SAM-PLS, tapi tidak menuntaskan seluruh prosedur yang dijanjikan Pak sejak bab ketiga. Yang keempat, yaitu catatan ini menjadi bekal metodologis bagi skripsi reviewer mengenai pengaruh brand awareness dan brand image terhadap purchase intention produk pasta gigi Sensodyne. Ini adalah daftar pustakanya. Dengan ini adalah bukti sumber di mana saya mendapatkan tugas akhir pertama dan mendapatkan tugas akhir yang kedua, di mana seluruh sumber telah diverifikasi keasliannya dan dapat ditelusuri melalui basis data akademik yang diakses lewat Library Universitas Liberasia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.